Mohon maaf Pak, narasumber yang satu nggak kelihatan Pak. Baik. Ya. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita berdoa untuk memulai kegiatan wawancara pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, kami dari Taruna Taruni Kampus STTKD Yogyakarta akan memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri adalah Alif Zulfikar Al-Islami Adams, NIT 2008-1007, asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, rekan, nama saya Musdalifah, NIT 208039, asal Sulawesi Tengah, Morowali. Khairullah, NIT 200800109, asal saya Banyumas, Jawa Tengah. Baik, perkenalkan nama saya Eka Nurselasari, NIT 20080606, asal Jombang, Jawa Timur. Siap, terima kasih. Baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Iqbal, AMDST, Ibu Lasmina Nianti, AMD-KEP, dan Ibu Hastri, AMD-KEP, untuk hadir sebagai narasumber kami yang berkaitan dampak pandemi dengan protokol kesehatan. Jadi kami di sini ingin sedikit mempertanyakan tentang apa aja sih dampaknya pandemi dengan protokol kesehatan saat ini. Ya, bisa langsung dipertanyakan kepada rekan-rekan. Baik, mungkin saya akan bertanya tentang dampak pandemi dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini sangat perlu dipatuhi, dan pasti banyak jenis dan protokol kesehatan tersebut. Lalu apa saja jenis protokol kesehatan yang telah diterapkan pemerintah selama masa pandemi ini, Bapak Ibu? Oke, baiklah, saya akan menjawab tentang kegiatan dari mahasiswa STTKD, Prodi D3 Manajemen Transportasi, dengan tema dampak pandemi dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan selama masa pandemi itu memang harus kita patuhi dengan menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian menjaga kebersihan tangan menggunakan hand sanitizer. Yang sekarang lagi marak kita laksanakan adalah melakukan social distancing atau physical distancing. Mungkin demikian dari kami. Baik, Bapak, terima kasih atas pertanyaannya, jawabannya. Mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Ya, untuk pertanyaannya mungkin rekan-rekan yang lainnya. Baik Bapak, Ibu, izin bertanya. Apakah menjaga kesehatan yang telah diterapkan pemerintah selama masa pandemi ini yang dilakukan dan bagaimana cara untuk menjaga kebersihan tangan selama masa pandemi? Siap, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasminianti akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Alif. Dengan tema dampak pandemi dengan penerapan protokol kesehatan. Ya, yaitu selalu mencuci tangan sebelum makan, kemudian menggunakan hand sanitizer ketika berada di dalam rumah, membawa hand sanitizer
berpergian. Ya, terima kasih. Itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Muhammad Iza, dan terima kasih kepada Ibu Lasmiyanti yang menjawab pertanyaan tersebut. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk Ibu dan Bapak, untuk pertanyaan saya kali ini yaitu, kita tahu bahwa mencuci atau mengganti masker setelah digunakan untuk bepergian itu sangat perlu diperhatikan, karena masker adalah salah satu kunci juga untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu apakah ada batas berapa hari atau berapa kali pemakaian masker tersebut setelah digunakan untuk bepergian? Siap, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu. Batas maksimal hanya 4 jam dan harus ganti dengan masker baru dan bersih. Apabila masker yang dipakai basah atau lembab, harus segera diganti. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Astri, dan terima kasih juga kepada Ibu Eka atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya saya ingin menekankan ini, ya Bapak. Halo, Iya. saya akan menambahkan Siap, dari Bapak. jawaban teman kami bahwa mengenai pergantian masker tadi ini ada juga jenis masker yang harus kita ketahui selama masa pandemi. Siap, Bapak. Yaitu ada 3 jenis masker yang digunakan itu adalah 3, masker kain, masker bedah, dan masker N95. Kesemua itu masyarakat disarankan untuk membawa beberapa masker untuk beraktivitas. Penggunaan masker pun itu harus tepat, seperti menutup hidung dan mulut. Demikian tambahan dari kami. Silakan dilanjutkan, Pak. Terima kasih untuk Bapak Iqbal atas jawabannya serta tambahannya. Dan ini saya akan menanyakan sedikit. Kan saat ini PPKM darurat ya Pak ya. Nah, apakah tidak berpergian dan berkumpul dengan banyak orang itu perlu dilakukan sebenarnya? Dan seberapa penting hal tersebut untuk menekan pertumbuhan kasus positif? Baiklah, saya akan menjawab. Yang ditanyakan bahwa apakah tidak bepergian atau berkumpul dengan banyak orang selama pandemi itu harus sangat perlu dilakukan. Mengapa demikian? Karena hal tersebut untuk menjaga kemungkinan terjadinya terjangkit virus COVID-19 dari orang tanpa gejala yang seperti kita kenal adalah OTG. Ketika hal ini dapat dilakukan, maka dapat menekan laju pertumbuhan virus. Sebagai ilustrasi bahwa jika kita berada di rumah selama 14 hari, maka dipastikan mata rantai penularan virus COVID-19 dapat terputus. Mungkin sekian dari kami jawabannya. Siap Bapak, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi untuk rekan-rekannya. Siap, saya akan menanyakan pertanyaan terakhir dari saya mengenai social distancing atau physical distancing itu. Kita tahu bahwa social distancing dan physical distancing itu merupakan salah satu penerapan protokol kesehatan. Namun, apa yang membuat kita dan semua masyarakat itu melakukan social distancing dan hal seperti apa yang diharapkan pada social distancing ini untuk mencegah adanya korban selanjutnya? Ya, terima kasih Bapak. Ya, baiklah. Saya akan mencoba menjawab dari wawancara yang mana pertanyaan terakhir mungkin ini, atau nanti mungkin bisa ditambahkan, bahwa social distancing atau physical distancing itu memang perlu dilakukan, yaitu adanya pembatasan sosial berskala besar maupun yang kecil. Paling sedikit itu meliputi meliburkan sekolah,
tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan atau pembatasan kegiatan di tempat lain, fasilitas umum, sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Dalam hal ini bahwa, kenapa digarisbawahi di sini bahwa kondisi daerahnya masing-masing? Karena kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ini tidak semua ada kategori zona merah atau orange atau hitam. Makanya di sini ditekankan bahwa pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Selain itu juga bahwa pembatasan sosial yang dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosial. Adapun di sini bahwa ada kebijakan dari pemerintah ketika kita melaksanakan kegiatan sosial, itu ada pembatasan 30% atau di bawah Jadi pembatasan tersebut belakangan dianggap lebih tepat. Kenapa demikian? Karena di situ ada pembatasan interaksi fisik yang menjadi bagian dari pencegahan level masyarakat. Selain level masyarakat, pencegahan penyebaran virus corona itu juga diwajibkan untuk di level individu, yang dalam hal ini bahwa kita melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Demikian jawaban dari kami, Bu. Ya, siap. Terima kasih Bapak dan terima kasih juga untuk Eka. Jadi untuk rekan-rekan ada yang mau menambahkan lagi pertanyaan? Apakah tidak ada? Baik, izin Bapak, izin Ibu, mungkin saya ingin bertanya kembali mengenai ketika kita sudah mematuhi protokol kesehatan ini, dampaknya itu bagaimana? Mungkin COVID-19 ini saat kita melakukan mematuhi protokol kesehatan itu mungkin menurun atau bagaimana, Pak? Ibu. Jadi saya tanggapi pertanyaannya bahwa dengan kita sudah memenuhi protokol kesehatan, itu bagi masyarakat itu atau diri pribadi itu belum bisa dijaminkan bahwa dia itu akan terkena virus atau betul-betul kategori terinfeksi. Itu kita tidak bisa kita tidak bisa jaminkan bahwa orang yang sudah melakukan pembatasan sosial, kemudian sudah social distancing, bahwa tidak akan terkena virus, itu belum tentu kita bisa pastikan. Kenapa seperti itu? Karena varian baru yang terjadi saat ini adalah, yang kita takuti adalah varian virus Delta. Yang itu merupakan banyak orang yang kena dengan kategori OTG. Orangnya itu tanpa gejala, orangnya itu sehat, orangnya itu beraktivitas. Loh, kok tiba-tiba dia kena kategori positif. Makanya dalam hal ini bahwa yang perlu kita disarankan kepada yang berada di rumah, yang isolasi mandiri, perlu melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Contohnya misalnya kita setelah keluar dari luar atau setelah dari belanja di kios, kita bisa melakukan penggantian pakaian atau langsung mandi untuk mengurangi terjangkitnya penularan virus. Sering mencuci tangan sebelum makan. Kemudian hal-hal yang penting bahwa kita harus jaga kesehatan dengan selalu mengkonsumsi vitamin yang membuat antibodi kita itu bisa tahan sehingga kita bisa dijauhkan dari virus COVID-19. Demikian. Ya, terima kasih Bapak Iqbal. Dan pertanyaannya Musdalifah. Ada lagi yang teman-teman ingin dipertanyakan? Siap, untuk saya sendiri cukup. Terima kasih. Ya, jadi saya sendiri saja yang nanya ya. Izin Bapak, jadi saya ingin menanyakan, kan saat ini PPKM ya Pak ya, apakah efisien sekali untuk masyarakat, serta kan dampak ekonominya sangat terpengaruh sekali Pak
apalagi yang pedagang-pedagang kecil. Dan saya ingin tahu aja untuk apakah menurut Bapak sangat efisien, karena menurut saya itu solusinya tidak kurang gitu loh Pak, bagi saya diri pribadi ya Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, bahwa pelaksanaan PPKM itu di wilayah Jakarta, Jawa, dan sekitarnya itu menurut saya itu adalah suatu kepatutan. Jadi menurut saya itu sudah pasti benar adanya dengan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah. Namun di sisi lain, seperti yang Anda katakan tadi itu mungkin belum maksimal. Maksimalnya itu karena berdampak kepada ekonomi. Karena masyarakat di level bawah itu tak mungkin untuk ada waktunya untuk mencari rezeki. Namun di sisi lain, mengapa di PPKM yang ada diberlakukan di Jawa, di Jakarta itu harus benar-benar terjadi? Itu memungkinkan bahwa di daerah Jawa itu masyarakatnya itu lebih padat ketimbang di daerah Sulawesi atau Nusa Tenggara ataupun daerah lain. Nah, apalagi sekarang kondisi di daerah Jakarta itu kalau tidak diberlakukan PPKM itu imbasnya itu sangat berbahaya dan sangat berbahaya akibat cuaca atau udara yang dihirup di kota besar dengan di pedesaan atau di kota-kota yang belum padat itu beda. Makanya harus perlu diberlakukan PPKM. Contoh, ruangan isolasi yang ada di Jakarta itu di Wisma Atlet itu betapa berbahayanya itu ketika orang berkeliaran kalau tidak dilaksanakan PPKM. Dan tidak akan sama dengan PPKM berlaku di daerah lain seperti di daerah kami ini adalah Morowali. Di daerah Morowali ini kan posisinya itu daerahnya itu masih bisa menghirup udara segar karena suasananya itu masih banyak pegunungan, persawahan ketimbang di kota-kota besar Jawa dan Jakarta. Nah, jadi menurut saya bahwa PPKM itu menurut saya pribadi bahwa kebijakan atau peraturan dari pemerintah itu sudah tepat adanya karena itu sudah dipertimbangkan untung dan ruginya, walaupun di sana sini terdengar ada teriakan dari masyarakat dan banyak mengistilahkan bahwa PPKM itu dengan mungkin pembunuhan masyarakat atau apa itu pasti banyak lah. Namun dalam hal ini bahwa niat baik pemerintah itu tetap untuk membuat supaya masyarakat itu selamat dari penyebab COVID-19. Demikian. Ya, siap. Terima kasih Bapak. Ya, mungkin ada tambahan nasihat atau motivasinya dari Bapak Ibu buat kami gitu. Kalau nasihat itu kebetulan saya alumni dari Yogyakarta. Saya pernah kuliah di Yogyakarta tahun 99 keluar 2004. Jadi kondisi Jogja waktu itu tidak seperti sekarang. Jadi saya punya pengalaman pribadi bahwa saya dulu merantau ke Jogja itu posisi daerah saya itu kacau. Kondisinya waktu itu Poso meledak. Mungkin tahu kondisi Poso waktu itu. Jadi hubungannya dengan hal yang saya sampaikan tadi itu bahwa keadaan adik-adik di asrama di STTKD dengan kondisi dulu dengan sekarang itu beda jauh. Namun yang membuat kemiripan posisinya sekarang ini musim pandemi, ya hampir mirip lah. Jadi saran saya bahwa satu kekuatan yang harus ditanamkan di dalam hati adik-adik semua bahwa kuliahlah dengan yang benar, karena orang yang memiliki ilmu itu beda dengan yang tidak memiliki ilmu. Ketika kita memiliki ilmu itu pasti pekerjaan akan menghampiri. Dan ketika orang yang hanya memiliki ilmu dan tidak diamalkan itu susah juga. Jadi pesan saya bahwa ingat orang tua di kampung itu sudah
mengeluarkan apa-apa yang ada, dan ingat bahwa moto saya itu dalam hidup bahwa tidak akan pernah lahir seorang mahasiswa sejati itu kalau tidak akan lahir dari seorang orang tua yang sejati yang telah mengeluarkan tetesan keringat dan linangan air mata. Jadi saya pesankan bahwa kondisi saat ini bahwa kita lagi terjangkit oleh virus, insya Allah ke depannya adik-adik di STTKD tidak akan kena imbas COVID-19 ini, agar cita-cita adik-adik semua bisa tercapai. Dan sekali lagi saya pesankan bahwa agar ketika kita bepergian selalu mematuhi protokol kesehatan, karena hal ini tidak bisa kita anggap enteng. Kita tidak tahu bahwa orang tanpa gejala dia pernah berpapasan dengan kita tidak tahu, bahwa selalu semangat dan selalu hormati dosen, orang tua, dan selalu beribadah. Semoga cita-cita adik-adik semua bisa sukses selalu. Demikian. Ya, siap. Terima kasih Bapak, Ibu atas sarannya. Nah, untuk rekan-rekan, ada lagi yang dipertanyakan? Baik, mungkin dari saya sudah cukup. Jadi saya akan menutup wawancara hari ini. Terima kasih untuk Bapak Iqbal, Ibu Lamianti, Ibu Hastri atas wawancaranya dan sebagai narasumber kami. Dan saya akan sampaikan semoga Ibu dan Bapak sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, saya tutup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.